Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-10 mengenai manajemen keuangan. Jadi minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai fungsi daripada manajemen. Sekarang kita masuk di manajemen keuangan. Untuk tujuan pembelajaran ini kita masuk di pengertian manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, kemudian fungsi daripada manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, serta nilai waktu daripada uang. Kita masuk di definisi manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini sebenarnya bagaimana perusahaan itu mampu untuk mengelola ataupun mengatur keuangannya. Dan di sini di dalam manajemen keuangan ini adalah penggabungan dari ilmu dan seni. Jadi ilmu di sini adalah bagaimana cara menyusun laporan keuangan, bagaimana caranya menyusun laporan keuangan mulai dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, kemudian perubahan modal. Sedangkan untuk seni di sini adalah bermacam-macam pengeluaran, bermacam-macam juga pendapatan, ya, biaya-biaya, kemudian pendapatan itu apa semua, dan laba ruginya. Disinilah ada seninya untuk menghitung semua yang ada di laporan keuangan sebagai hasil kinerja perusahaan itu terhadap keuangannya. Nah, di sini ada bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari, mengelola, dan juga membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham. Jadi dalam manajemen keuangan itu juga masuk ruang lingkupnya, diantaranya adalah bagaimana cara perusahaan itu mencari dana, bagaimana cara perusahaan untuk mengelola dana, dan juga bagaimana cara perusahaan untuk membagi dana. Di sini kita lihat di sini ruang lingkup manajemen keuangan ini ada 3 ya, mencari dana, kemudian bagaimana mengelola dana, serta bagaimana membagi dana. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagaimana mencari dana, otomatis kita berpikir bahwa setiap perusahaan itu berdiri, tidak mungkin perusahaan itu berdiri dengan modalnya sendiri saja ya. Tapi biasanya perusahaan yang sudah besar itu biasanya membutuhkan investor ataupun membutuhkan utang ya, utang ataupun kewajiban maupun pinjaman. Jadi biasanya perusahaan itu bagaimana caranya mencari dana. Mencari dana itu bisa melalui investor, kemudian bisa melalui pinjaman ataupun utang, sehingga perusahaan itu masih tetap berkembang ataupun tetap bertahan dari semua kondisi yang ada, bisa bersaing juga dari perusahaan yang lain. Nah, kemudian bagaimana mengelola dana? Kalau kita berbicara mengelola, semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan porsinya masing-masing ya, atau kebutuhan masing-masing, sehingga perusahaan itu bagaimana cara mengelola dana dengan baik. Kemudian membagi dana. Nah, membagi dana ini kita berbicara mengenai biaya-biaya ataupun anggaran yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Misalnya bagaimana anggaran produksinya, ya, biaya produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi. Kemudian bagaimana promosinya dari pihak pemasarannya. Semuanya kan butuh dana. Sehingga perusahaan harus mampu untuk membagi dana tersebut untuk kelangsungan perusahaan. Fungsi manajemen keuangan ya. Jadi fungsi manajemen keuangan ini tetap seperti yang fungsi manajemen, hanya saja di sini ada perbedaan karena ini memang menghitung uang, sehingga pastinya fungsi manajemen keuangan ini juga penting ya. Yang pertama ini adalah planning, kemudian budgeting, kemudian controlling, auditing, serta reporting. Jadi memang kalau di dalam manajemen keuangan itu butuh sekali auditing ya. Karena kalau auditing ini artinya bahwa kita harus bisa untuk memanage keuangan. Jadi jangan sampai ada penyalahgunaan dana, kemudian ada yang memang mengambil dana, karena memang kan kalau keuangan ini tanpa ada audit ini nanti akan terjadi misalnya penggelapan dan lain sebagainya. Kemudian untuk tujuan manajemen keuangan ini memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu maksudnya itu keuntungannya ya.
kemudian keuntungan bisa, kemudian memaksimumkan nilai perusahaan itu bisa berkembang juga karena adanya manajemen keuangan yang bagus, otomatis mampu untuk memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Kemudian menjaga stabilitas finansial. Jadi stabilitas ini yang kita ketahui adalah stabil ya, stabil dalam keuangan itu bagus dibandingkan kita kekurangan dana. Jadi kalau stabil itu artinya tidak berlebihan juga tidak kekurangan, dan memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau seandainya manajemen keuangannya bagus, pastinya resiko ini bisa diperkecil ya, mulai dari pendanaannya bagaimana supaya karyawan tadi bisa terbayarkan, kemudian perusahaan juga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan perusahaan. Jangan sampai nanti resiko perusahaannya besar karena pembagian dananya tidak sesuai. Nah, sekarang kita masuk di nilai waktu uang ya. Jadi ada orang menyebutkan bahwa waktu adalah uang. Memang benar, karena memang kalau kita berbicara mengenai waktu ini, perputaran waktu ini kan terus berjalan. Nah, kalau kita berbicara mengenai uang, ada orang yang memang nilai waktu uang ini, time value of money, konsep bahwa uang yang tersedia pada saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan karena potensi kapasitas penghasilannya. Jadi biasanya ada orang berpikir bahwa nilai yang sekarang uang yang sekarang yang kita terima misalnya 20.000, di masa yang akan datang itu pastinya lebih besar ini dibandingkan nanti kita akan investasi nanti ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang misalnya 100 juta, kemudian kita akan investasikan, kita ikut investasi. Tapi yang sekarang ya, artinya sekarang ini investasi nanti untuk kedepannya jauh lebih besar. Tetapi ada orang yang ketika memiliki uang, jadi investasinya nanti. Ketika nanti berarti uang tersebut tidak cepat berkembang, sehingga makanya dikatakan bahwa waktu adalah uang. Ini adalah ketika kita investasi sekarang, jadi nantinya kita akan memetik hasilnya. Berbeda kalau seandainya kita investasinya nanti ya. Nilai waktu uang diambil dari gagasan bahwa investor lebih suka menerima uang hari ini daripada jumlah uang yang sama di masa mendatang, karena memang potensinya kan berbeda ya. Biasanya meskipun kita memiliki uang banyak, nantinya memiliki uang misalnya lebih, tetapi hari ini kita sudah investasikan, otomatis uang kita akan bertambah. Nah, di sini nilai waktu yang akan datang ini, future value ini artinya suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai ya. Jadi kita akan hitung berapa uang kita di masa depan dari uang kita yang sekarang ketika kita investasi. Di sini ada bunga sederhana, kemudian ada bunga majemuk ya. Nah, di sini saya contohkan sedikit mengenai bunga sederhana. Meskipun di RPS mungkin perhitungannya tidak ada, tapi untuk mempertajam materi saya kasih contoh. Jadi di sini bunga sederhana ini adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Jadi biasanya ada bunga sederhana yang diberikan oleh bank, ataupun ketika kita deposito kita hanya diberikan bunga sederhana. Bunga sederhana itu maksudnya bunganya flat, hanya itu saja ya. Sampai kita berapa puluh tahun bunganya tetap satu. Kemudian juga kita tidak lagi mengkalikan dua dan mempangkatkan dua ya. Nah, di sini bunga sederhana ini S1 sama dengan P0 dikali I dikali N. Ini artinya jumlah bunga sederhana sama dengan pinjaman atau tabungan dikali dengan tingkat bunga per periode dikali dengan jangka waktu. Di sini saya contohkan sedikit tentang Pak Ali memiliki uang 8.000 yang ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun selama 10 tahun. Pada akhir ke-10 jumlah akumulasi bunganya, jadi ini yang kita hitung adalah bunganya ya. Sebenarnya mudah sih sebenarnya kita hitung, berarti kita tinggal hitung 8.000 dikali dengan 0,10 ini dari 10% dikali dengan 10 tahun, berarti bunganya adalah 8.000. Jadi selama 10 tahun dengan dia memberikan deposito ataupun investasi 8.000,
ya. Dengan menabung 8.000 maka dia akan mendapatkan bunga 8.000 juga. Jadi ini yang kita hitung hanya bunganya saja. Nah, yang kedua ini adalah untuk mencari nilai masa depan ya. Jadi kalau tadi itu kita hanya menghitung flat atau sederhana tanpa ada penambahan satu, tetapi kalau di masa depan ini akan kita tambahkan satu. Misalnya Pak Ali tadi memiliki uang 8.000 ya dengan bunga 10% dengan jumlah tahun 10 tahun, maka di sini untuk menghitung nilai masa depan ataupun future value ini di sini 8.000 1 ditambah 0,10 dikali 10. Jadi kalau menghitung itu jangan 1 ditambah 0,10 ya. Jadi kita selesaikan dulu 0,10 dikali 10 baru ditambahkan dengan 1 nanti dikalikan dengan 8.000. Jadi kita tahu nanti uang kita di masa depan ini adalah jumlahnya 16.000. Nah, di sini adalah bunga majemuk ya. Ada lagi bunga majemuk. Bunga majemuk ini berbeda dengan bunga sederhana. Kalau bunga sederhana dia hanya dikalikan dengan jumlah tahunnya, tetapi kalau bunga majemuk ini dipangkatkan tahunnya. Misalnya ini ya, ada contoh ini. Jadi kalau kita bunga sederhana berarti P0 1 ditambah I dikali N ya. Berarti I-nya adalah bunga dikali N adalah tahun. Misalnya tahun kedua berarti bunga dikali tahun ya. Bunga 0,10 dikali dengan N-nya 2 misalnya. Tetapi kalau untuk bunga majemuk perbedaannya ini adalah 1 ditambah I dipangkatkan N. Jadi 1 itu ditambah dulu dengan bunga, misalnya 1 ditambah 0,10 ya, dipangkatkan N 0,10 yang hasil dari 1 ditambah I itu dipangkatkan N, dipangkatkan tahun. Misalnya tahun kedua berarti pangkat 2, tahun ke-20 berarti pangkat 20. Ini bunga majemuk. Jadi kita hanya ingin tahu ya bahwa ada nilai waktu daripada uang. Ini tergantung dari kesepakatan masing-masing antara penabung dan juga banknya atau antara investor dan juga yang perusahaannya yang diberikan investasi tersebut ya, tergantung dari perusahaan masing-masing berapa persen yang akan kita peroleh setiap tahun, setiap bulan, tergantung semuanya apakah dia bulanan ataupun dia tahunan. Oke, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti silakan ditanyakan kembali apabila ada yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.